Marilah kita bersatu di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Sungguh ya Tuhan, firman-Mu yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus sungguh tidak berubah dari dulu, kini, dan bahkan selama-lamanya. Firman-Mu tidak berubah untuk menguatkan kami. Firman-Mu tidak berubah untuk meneguhkan kami. Firman-Mu tidak berubah untuk tetap menyatakan kasih sayang-Mu yang kekal pada kami semua. Maka itu ya Tuhan, saat ini kami siap menyambut firman. Kami siap untuk memahami, kami siap untuk mencernanya. Dan bahkan kami juga siap untuk diubah ketika kami melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Amos pasal 8 ayat 4-7. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan? Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
Pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya. Pujilah Tuhan. Orang yang hina rendah didudukannya bersama bangsawan-bangsawan. Didudukannya wanita mandul jadi ibu anak-anak. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya. Pujilah Tuhan. Bacaan kedua dari surat 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, kita menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi,
kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara semua, dalam pengalaman sehari-hari saya yang kesehariannya sering diperhadapkan dengan berbagai tugas tulis-menulis, termasuk menulis naskah khotbah seperti yang saya persiapkan untuk hari ini. Bagian yang biasanya paling sulit dalam tugas menulis menurut saya adalah ketika mau memulai sebuah tulisan. Mengapa hal itu sulit? Mungkin ibu, bapak, dan saudara juga ada yang merasakan hal yang serupa. Karena bagi saya apa yang ditulis di awal itu akan memengaruhi tulisan selanjutnya. Belum lagi ngomongin niat atau mood untuk menulis. Dan tampaknya bukan hanya soal tulis-menulis. Di berbagai aktivitas lain, misalnya aktivitas untuk membuat tubuh makin sehat, untuk memulai makan makanan sehat, memulai olahraga. Itu adalah suatu hal yang enggak mudah. Memulai kebiasaan baru. Memang pekerjaan memulai, aktivitas memulai alias start itu, titik start itu vital. Tetapi memang enggak mudah untuk memulainya. Tapi kita juga enggak bisa membantah bahwa titik start tersebut akan berpengaruh, akan menentukan langkah berikutnya. Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah artikel yang menyatakan bahwa aktivitas di pagi hari saat setiap orang memulai hari itu akan menentukan bagaimana kesehariannya pada hari itu. Penting untuk memulai. Dan oleh karena itu, karena memang memulai sesuatu itu menjadi hal yang penting, itu juga yang disadarkan, itu juga yang disadari oleh Yesus. Dalam bacaan Injil kita hari ini, kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, di pasal 14, itu banyak orang yang datang kepada Yesus berduyun-duyun untuk mulai mengikutnya. Oleh karena itu ketika Yesus diperhadapkan dengan orang-orang yang mau mulai mengikutnya, Yesus kasih pesan-pesan dulu. Di pasal 14 bagian akhir kita bisa melihat bagaimana Yesus memberi pesan harus melepaskan segala sesuatu. Sanak saudara, harta, dan segalanya. Di pasal 15 ada juga 3 perumpamaan tentang yang hilang-hilang. 2 perumpamaan kita bahas di minggu lalu, dirham yang hilang dan domba yang hilang. Dan hari ini pun
masih menjadi bagian dari nasihat Yesus kepada setiap orang yang mau mulai mengikutnya. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Selain kepada mereka yang mau mulai mengikutnya, nasihat ini juga, perumpamaan ini juga diperdengarkan pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang juga sama-sama turut mau mendengar khotbahnya Yesus itu seperti apa. Orang Farisi dan ahli Taurat yang di pasal 15 awal disebutkan sedang bersungut-sungut karena mereka enggak suka Yesus mengizinkan para pengikutnya merupakan orang-orang berdosa dan bahkan para pemungut cukai. Memangnya apa sih isi khotbah Yesus? Memangnya apa sih isi nasihat Yesus? Yang menjadi nasihat ini nih, yang harus dilakukan untuk memulai sesuatu dalam hal ini, untuk memulai mengikut Tuhan Yesus. Dan bahkan ini juga menyapa kita, bagaimana kita bisa memulai supaya kita bisa mengikut Tuhan dengan sukacita. Ibu bapak dan saudara semua, untuk menjawab hal itu, firman Tuhan hari ini memperjumpakan kita dengan perumpamaan yang menarik. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judulnya adalah Bendahara yang Tidak Jujur. Mengapa saya menyebutnya menarik? Karena perumpamaan ini menurut beberapa ahli dan bahkan beberapa orang ketika saya berdiskusi, ini cukup problematis. Kalau kita melihatnya sekilas, dari perumpamaan ini ada banyak hal yang membuat kita bingung. Saya coba mendatai kebingungan pertama ketika saya membaca juga mempersiapkan ini. Kebingungan pertama, kenapa ya kemudian kalau kita lihat kok sang tuan ini memuji bendahara yang tidak jujur itu. Itu kita bisa lihat tadi di ayat 9, di ayat 8 dan ayat 9. Lalu kemudian di ayat 9 dikatakan ada sebuah istilah mamon yang tidak jujur. Apa itu mamon tidak jujur? Dan bahkan mengapa Yesus berkata agar para pendengarnya mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur? Bingung. Dan bahkan ibu bapak dan saudara semua, ada juga penafsir yang menemukan hal yang luar biasa. Saya juga sangat tertarik. Kalau kita lihat di pasal 16 ayat 1, 2 di awal perumpamaan ini, sang tuan itu sebenarnya baru mendengar dari orang lain tentang bendahara ini. Katanya menghambur-hamburkan uang. Baru tuduhan dari orang lain, atau bisa dikatakan ini baru apa? Baru rumor alias baru gosip. Belum ada bukti. Tetapi kemudian sang tuan udah langsung memecat bendaharanya itu. Padahal kalau menjadi bendahara rasanya itu pasti orang yang dipercaya. Di dalam setiap organisasi, di dalam gereja sekalipun ya. Biasanya orang yang megang duit, orang yang bisa dipercaya. Dan sang tuan dapat dengan mudahnya memecat cuman dari rumor. Cuman dari tuduhan orang-orang yang mungkin saja sirik sama si bendahara. Dan bahkan kebingungan lainnya adalah sampai di akhir perumpamaan ini, sebetulnya Yesus tidak menyampaikan secara eksplisit siapa tokoh yang dimaksud. Tuhan itu menggambarkan siapa, bendahara yang tidak jujur itu menggambarkan siapa. Sehingga para penafsir memang punya berbagai tafsiran untuk menafsirkan teks ini. Namun dari semua kebingungan tersebut, ada satu hal yang menarik yang muncul di dalam teks Injil kita hari ini. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur justru memiliki kesimpulan yang ada di ayat 10. Dan itu yang menjadi inspirasi tema kita hari ini. Apa yang dikatakan di ayat 10? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itulah kesimpulan Yesus atas perumpamaan soal bendahara yang tidak jujur.
Karena saya tertarik kenapa kesimpulannya kemudian tiba-tiba jadi seperti ini. Saya mencari bahasa Yunani dari kata-kata kunci yang ada di ayat 10 ini. Di ayat 10, kata kecil yang saya cari itu ternyata berasal dari kata Yunani elakisto gitu ya. Yang secara harfiah berarti bukan hanya sekadar kecil, tapi apa? Katanya sangat kecil dan bahkan dibilangnya mikroskopis. Wah, kalau mikroskopis itu artinya apa sih? Nggak terlihat, nggak tampak kalau kita nggak pakai mikroskop. Mikroskopis, kecil banget. Dan yang lebih menarik lagi, sedangkan kata besar berasal dari kata Yunani polo. Dan ternyata polo ini artinya adalah bukan sekadar besar secara ukuran, tapi apa? Semakin, lebih, much more, lebih lagi dan lebih lagi. Ibu bapak, jadi ketika membaca ayat ini saya pun merefleksikan. Ternyata soal kecil dan besar yang disinggung di ayat ini bukan bicara soal ukuran. Oh, yang ini kecil, yang ini besar. Tapi ini bicara soal sifat-sifat elaskio, kecil sampai kecilnya, sampai enggak terlihat, sampai enggak menonjol. Dan ketika ngomongin besar, itu adalah sesuatu yang kemudian terus bertumbuh, terus lebih dan lebih lagi dari waktu ke waktu. Maka perikop ini dengan jelas Bapak Ibu bukan lagi mengklasifikasi. Kemudian kita bisa mengelompokkan, hal ini mah hal yang kecil, ini hal yang besar. Kemudian kita bikin kategori ini loh kegiatan yang nilainya kecil, nilainya besar. Bukan dalam rangka itu. Tapi yang Yesus ingin sampaikan adalah setialah dalam perkara-perkara kecil. Artinya apa? Perkara-perkara yang membuat diri kita mikroskopis, enggak terlihat sama orang lain. Perkara-perkara yang membuat diri kita tidak menonjol. Perkara-perkara yang membuat diri kita enggak terlihat kita lagi sedang pencitraan. Karena ketika kita setia pada hal itu, pada hal yang tidak dilihat, pada hal yang enggak tampak, disitulah kita akan setia dalam perkara besar. Disitulah kita akan mengalami pertumbuhan. Menjadi pribadi yang terus lebih dan lebih bertumbuh. Menjadi pengikut Kristus yang lebih dan lebih lagi. Dan hal ini menjadi sekaligus menjadi kritik juga pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Maka Yesus berkata, siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dan itu yang terjadi di dalam orang Farisi. Orang Farisi dan ahli Taurat, wah kelihatannya mah saleh. Tapi di dalam hal-hal yang tidak terlihat dalam kesehariannya, boro-boro saleh. Sama seperti yang dikatakan Nabi Amos tadi di bacaan pertama. Hari Sabat mereka bersyukur, mereka memuji Tuhan. Tapi setelah hari Sabat mereka memeras orang. Sesuatu yang tidak menonjol justru tidak menunjukkan ketidakbenaran. Kata Yesus apa? Maka ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Maka sesungguhnya pemujaan dia, pujian dia, itu semua gak berguna. Itu semua bohong besar, pembohongan publik. Maka ibu bapak dan saudara semua, ternyata inilah yang ingin disampaikan Tuhan Yesus. Ketika kita mau memulai perjalanan spiritual kita sebagai murid Kristus. Kita perlu setia dalam perkara elakisto. Perkara kecil dalam hal apa? Mengecilkan diri. Tidak menonjolkan diri. Bahkan tadi ya seperti mikroskop ada. Tetapi sampai enggak terlihat. Jangan apapun perbuatan kita jangan membuat diri kita, ego diri kita yang menonjol. Mengikut Kristus dimulai ketika kita tidak mengutamakan diri sendiri. Dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Ini yang menjadi poin utama dari firman Tuhan hari ini. Dengan pemahaman ini,
Kemudian kita pun akhirnya bisa memahami perumpamaan yang tadi yang bikin kita bingung itu tadi ya. Di balik perumpamaan bendahara yang tidak jujur, apa sih maksudnya? Sejujurnya perumpamaan tersebut malah menjadi pengingat, malah menjadi reminder kepada kita agar kita tidak menjadi pribadi yang suka menonjol dan akhirnya gagal untuk memulai ziarah iman kita sebagai pengikut Kristus. Apa saja tuh yang membuat kita bisa tergoda, bisa terjebak, akhirnya menjadi pribadi yang terus menonjol. Yang pertama kita lihat dari Sang Tuan. Tadi kalau kita ingat sang penafsir, ada penafsir yang berkata, Tuhan ini kok gampang banget percaya sama kabar gosip, lalu langsung menuduh dan langsung memecat bendahara tersebut. Artinya apa? Sang Tuan udah merasa dirinya yang benar. Tanpa mendengar penjelasan, tanpa klarifikasi, udah langsung menghakimi, lu salah, lu dipecat. Dan ternyata ini godaan pertama. Untuk kita tidak menjadi pribadi yang kecil. Pribadi yang setia dalam perkara-perkara kecil. Pribadi yang justru akhirnya tergoda untuk terus menonjolkan diri. Yaitu pribadi yang selalu merasa dirinya sudah benar atau bahkan paling benar. Dan ini menjadi refleksi kita, ibu bapak dan saudara semua. Apakah ketika kita mulai perziarahan iman kita untuk mengikut Kristus, udah dibarengi dengan sebuah sikap, saya bukan pribadi yang paling benar. Atau bahkan justru yang terjadi ketika saya mengikut Kristus, kemudian kita merasa diri paling benar, dan kemudian kita berhak untuk melakukan segala sesuatu kepada orang-orang yang belum mengikut Kristus. Kita merasa udah yang paling hebat, udah paling selamat sendiri. Pengikut Kristus bukanlah pribadi yang suka menonjolkan diri. Pengikut Kristus bukanlah pribadi yang suka merasa dirinya benar sendiri. Justru ketika kita punya panggilan ini, kita harusnya menjadi pribadi yang lebih menyediakan diri untuk mendengar. Sebelum menghakimi, kita mau memberikan ruang pada orang klarifikasi dulu. Dan mungkin ketika ada di dalam pergumulan, kita nggak langsung terburu-buru menjawab. Kita belum dapat mendengar apapun. Tapi kita bisa menjawab, merespons dengan lebih bertanggung jawab. Nggak apa-apa late response, tapi itu bertanggung jawab. Nggak harus reaktif jadi orang untuk menghakimi dan menilai orang lain. Ini peringatan pertama supaya diri kita tidak menonjol. Jangan seperti tuan yang di bendahara tersebut yang kemudian langsung memecat. Langsung mengatakan tidak padahal belum mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya diri kita juga tidak menonjol? Mari kita lihat bendahara yang disebut oleh Alkitab sebagai bendahara yang tidak jujur. Sejujurnya ketidakjujurannya itu terjadi ketika apa sih? Dia belum terbukti bahwa dia benar-benar korup atau menghambur-hamburkan harta sang tuan. Tapi ketidakjujurannya terjadi ketika dia ngasih diskonan tuh. Ngasih diskon pada orang-orang yang berutang pada tuannya. Seolah diskon itu berasal dari sang tuan. Maka Bapak Ibu sebenarnya yang terjadi pada saat itu, orang-orang yang dikasih diskon utangnya itu berterima kasih bukan hanya kepada bendahara. Tapi kepada siapa? Kepada sang tuan. Wah, tuan ini baik ya. Ngasih diskon, saya punya utang 100 dikasih saya cuman suruh bayar 50. Saya punya utang 100 cuman suruh bayar 80 gandum. Nama tuannya pun jadi masyhur, jadi harum. Gara-gara perbuatan si bendahara yang tidak jujur ini. Artinya apa?
Makanya sang Tuhan kemudian memuji. Karena apa? Namanya pun turut jadi baik. Namanya pun turut menjadi harum. Dan inilah kecerdikan. Kecerdikan sang bendahara. Dia tidak kemudian menjelekkan tuannya. Dia tidak menjatuhkan tuannya. Tapi justru dia juga menyatakan kebaikan. Bahkan menyatakan kebaikan juga pada orang lain, pada orang-orang yang mengutang pada tuannya. Menyatakan kebaikan juga, nama tuannya jadi masyhur. Dan juga menyatakan kebaikan untuk dirinya sendiri. Inilah yang utama yang kita pelajari dari perumpamaan ini. Ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita ada di dalam, tadi ngobrol sama Pendeta Santi, gray area, kita sering ngomongin, kita sering berada di dalam zona abu-abu, ini benar atau salah, ini hitam atau putih. Ternyata panggilan kita di dalam situasi itu ketika kita galau, bukan dengan kemudian mengkambing hitamkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Tapi dengan berbuat baik, tetap berbuat baik kepada orang lain. Tetap menunjukkan perbuatan baik untuk semua orang, termasuk untuk diri kita sendiri. Ini bukan ngomongin egois. Tapi diri kita juga, kita yang tahu apa yang baik untuk diri kita. Tapi di saat bersamaan kita juga perlu melihat kebaikan. Kita perlu berkarya untuk kebaikan bagi orang lain. Maka inilah poin yang kedua. Terus berbuat baik kepada semua orang. Itu membuat diri kita juga tidak terjatuh pada dosa menonjolkan diri. Kita tetap bisa jadi mikroskopis di dalam kehidupan kita. Yang pasti ketika perbuatan baik dilakukan, tentunya ada pengorbanan. Sang bendahara, dia bisa aja menggugat sang tuan lalu menang, dia nggak jadi dipecat. Tapi dia tidak melakukan hal itu karena itu akan menyakitkan sang tuan. Tapi sang bendahara memilih perbuatan yang memang ada pengorbanan. Ya nggak apa-apa saya dipecat. Tetapi itu tetap menjaga kebaikan. Ini panggilan kita. Memang di dalam praktiknya ini menjadi seni dalam hidup kita. Tetapi prinsip yang utama ketika kita ada di dalam pergumulan, pokoknya kita tetap berbuat baik. Termasuk pada orang-orang yang menyakiti kita, kita pun tetap dipanggil untuk berbuat baik. Di situ kita sedang menjaga diri untuk tidak jatuh pada dosa menonjolkan diri. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita juga dikagetkan dengan apa yang ada di ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ini mau nyampain apa sih artinya? Tidak menonjolkan diri. Kemudian akhirnya membuat, kadang kita membuat, ya udah ini kan hal-hal yang fisik, hal-hal yang lahiriah. Saya mah nggak mau, saya mah pokoknya langsung pada Tuhan. Akhirnya tidak mau menunjukkan, tidak mau melakukan hal-hal yang kelihatannya besar, hal-hal yang lahiriah. Saya di belakang panggung aja. Bersahabat dengan mamon yang tidak jujur bukan berarti kemudian kita anti pada hal-hal yang lahiriah. Bukannya anti, tapi itu bukan tujuan utama. Dan justru ketika kita tetap melakukan, tetap bersahabat dengan hal-hal yang lahiriah, itu justru melatih diri kita. Benar gak nih kita menguasai diri? Benar gak kita bisa menonjolkan diri? Nggak jatuh pada dosa penonjolan diri? Contohnya saja kepada orang Farisi. Yesus keras ngomongin kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Jangan menonjolkan hanya lewat ibadah, kesalehan. Tapi apakah dengan demikian Yesus mengajarkan supaya kita nggak beribadah, supaya kita nggak hidup saleh? Enggak juga. Yesus tetap mengundang kita untuk beribadah. Yesus tetap mengundang kita untuk mengikuti ritus-ritus kesalehan dan segala macam. Di Timotius bahkan diajak tadi ya untuk tetap berdoa.
Tetapi jangan terpaku pada metodenya itu. Fokusnya adalah kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dan di situ juga kita sedang tidak terjebak untuk menonjolkan diri. Karena apa? Artinya kita juga mau setia pada hal-hal kecil, hal yang kelihatannya tidak rohaniah gitu ya. Bukan berarti kemudian jadi pribadi yang mau terus berfokus, tidak mau menonjolkan diri. Akhirnya di tengah dunia yang seperti ini kita nggak mau pakai uang. Wah, itu sama saja bunuh diri. Nggak mau investasi, boleh investasi. Tapi cari sesuatu yang bertanggung jawab. Atau bahkan dalam kehidupan rohania, saya nggak mau menonjolkan diri, karena itu saya ibadahnya di rumah terus. Hati-hati juga ibu bapak. Jangan-jangan justru itu kita sedang menonjolkan diri. Lagi merawat rasa malas kita untuk beribadah, untuk datang ke gereja. Ibu bapak dan saudara semua, mulailah dari perkara-perkara kecil. Mulailah pertumbuhan iman kita dengan mengikut Kristus, dengan kita mengecilkan ambisi kita, mengecilkan apa yang menjadi keinginan kita. Sampai tidak tampak seperti mikroskopis tadi, perkara kecil. Jangan menjadi pribadi yang menonjol. Itu adalah titik start dari seorang pengikut Kristus. Memang sulit, namun ingat, ini adalah awal. Jangan pernah berpikir, saya nanti aja. Kalau keburu nanti aja udah keburu enak. Nanti di tengah perjalanan bisa ganti arah. Hati-hati. Langkah pertama menentukan siapa diri kita. Apakah kita memang mau membentuk diri menjadi pengikut Kristus? Atau justru menjadi pribadi yang terus menonjolkan diri sendiri. Kiranya Tuhan yang memampukan kita, mengingatkan kita untuk memulainya dari hal-hal kecil. Tuhan memberkati. Amin.